Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri arbabil hijab. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa amma ba'd. Lihadratil mukarram wal mukhtaram, para alimil ulama wa du'ama, para asatidz wal asatidzah, para haji hajah, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, terkhusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan serta jajarannya, para kesepuhan tokoh masyarakat. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita sama-sama hadir di rumah Allah, di tempat yang mulia pandangan Allah, dalam acara rutinan taklim malam Ahad. Yakin Allah akan meluncurkan rahmat serta maghfirahnya di malam hari ini, serta yakin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemarin terdengar berita duka dari guru kita Ustaz Lutfi yang meninggalkan kita semua. Beliau masih muda, 52 tahun. Kalau dilihat dari skala umur muda, tetapi umur ketika Allah ingin mencetak, tidak ada aturan muda dan tua, ya Pak. Takdir nasib Allah angkat itu orang ajal, maka selesai. Maka mudah-mudahan kita wafat dalam husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan begitu juga Ustaz Lutfi, semoga beliau menjadi ahli surga, diampuni segala dosanya dan diterima imam Islamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kajian malam hari ini masih dalam kitab Tajul Qaul, yaitu fadilah zikrullah, fadilah zikir kepada Allah atau mengingat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Fadhkuruni, hadirin jamaah rahimakumullah, fadhkuruni, ingatlah kau kepada aku, kata Allah, adhkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian, washkuru, dan bersyukurlah kalian kepadaku, washkuri wa la takfurun, dan jangan menjadi orang yang kufur. Jadi zikir, fadhkuruni, Allah menyuruh kita berzikir. Zikir itu mengingat Allah. Istilahul ulama, ada ulama yang berpendapat hadirin, penting berzikir. Berzikir di situ adalah Ibnu Abbas mengatakan, udhkuruni bi taati adhkurukum bi ma'unati. Ingatlah Allah bi taati, dengan selalu taat. Kira-kira kita udah taat apa belum, Pak? Udah. Kadang taat, kadang insyaallah istiqomah, jamaah ikhwan. Taat itu adalah imtisal awamirillah wa tinabun nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu taat. Ketika kita melaksanakan
Kita ngaji Quran, zikir menurut Ibnu Abbas. Adzkurukum bimaghfirati wa qala Fudail bin Iyad fadhkuruni bi ta'ati adzkurukum bisawabi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah alamul iman wa bara'atun minan nifaq wa husnul minasyaiton wa hifzun minan niran. Bagi orang yang sering berzikir, kata Nabi, zikirnya sebagai bendera keimanan. Ciri orang beriman suka berzikir. Kalau ingin melihat orang yang beriman, zikir apa enggak? Oh, suka zikir, iman. Tidak pernah berzikir, tidak iman. Berarti tidak pernah melihat Allah. Wa barakatun minan nifaq. Jangan salah, jangan putus asa, jangan sedih, dan jangan merasa capek. Orang yang suka berzikir akan terbebas daripada sifat munafik, wa husnun minasyaiton, dan akan dijaga daripada gangguan syaitan. Zikir yang mana yang paling bagus? Afdal zikri, kata Nabi, qala Nabi, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini paling abdolnya zikir. Ada zikir banyak, subhanallah wa bihamdihi, istighfar, astagfirullah, sholawat, dan lain sebagainya. Nabi mengatakan afdal zikri la ilaha illallah. Sehingga orang sering sholawat, orang sering baca Quran, tetapi kalau di hatinya tidak ada lafaz la ilaha illallah, tidak akan diterima amalan-amalan sholawat, istighfar, dan lain sebagainya. Kunci masuk surga la ilaha illallah. Maka perbanyak lafaz la ilaha illallah. Setiap tahlil la ilaha illallah. Setiap syukuran rumah, tahlil la ilaha illallah. Setiap 7 bulanan, tahlil la ilaha illallah. 4 bulanan tahlil, maulidan tahlil, Isra Mi'raj dan tahlil. Kenapa sih selalu la ilaha illallah? Kata Nabi, afdalul zikri la ilaha illallah. Ini jawaban. Ya Allah, ya Rabbi, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Hadirin jamaah rahimahullah. Zikir kepada Allah, kalian sedikit mengingat Allah. Awas jangan terpeleset. Cukup orang mengingat Allah, zikir, sholawat, istighfar, bagus. Tetapi bukan hanya itu. Zikir juga kepada Allah dengan cara hablum minan nas. Hablum minallahnya, ucapkan lidahnya dengan zikir. Hablum minan nasnya, kerahkan segerak tenaga kita. Ujung kaki sampai ujung kepala, pakailah untuk hal yang bermanfaat untuk orang lain. Itu juga zikir. Jangan salah berarti dari keterangan ini, orang itu tidak cukup diam di masjid mengingat Allah, tapi keluar masjidlah, lihat kanan, lihat kiri, adakah orang-orang yang membutuhkan tenaga kita? Adakah anak yatim yang harus disantuni? Adakah janda-janda tua yang harus dikasih beras? Adakah jompo-jompo yang memang membutuhkan pertolongan kita?
hablum minan nas juga zikir, hablum minallah juga zikir. Tidak bisa cukup menjadi anggota masjid, DKM masjid tidak cukup dalam hal ini, berarti tetap hablum minallah jalan, badannya juga hablum minan nas, dua-duanya zikir. Kalau sebaliknya ada orang rajin tolongin orang, rajin bantu orang, sosialnya tinggi, setiap ada kegiatan warga ikut hampang, ringan tangan luar biasa, tapi tidak pernah ke masjid, tapi tidak pernah ikut ngaji. Kata dia, nah yang masih baik aja, tetangga gak usah cukup berjamaah, gak usah ke masjid. Buat apa ke masjid juga kalau sama tetangga kamu? Jika benar tuh, padahal dalam keterangan ini salah. Tetap hubungan dengan Allah akur, hubungan dengan dulur akur. Sama Allah bagus, sama tetangga bagus. Nah, itulah yang disebut dengan adkuruni adkurukum waskuruni wala takfur. Kadang-kadang setan begitu, hati-hati nih setan. Lagi sama usia-usia kita yang udah semangat ibadah ya. Bapak-bapak di sini kan luar biasa. Selama sehat pasti ke masjid. Alhamdulillah. Setiap sehat pasti ikut ngaji. Selama ada di rumah mampir ke masjid pasti. Ini semangat di kita nih, semangat ibadah luar biasa. Spirit untuk beribadahnya luar biasa. Tapi awas, setan selalu mengganggu kita. Jangan sampai kita mampu untuk bermanfaat untuk orang lain di luar masjid. Kenapa tidak kita laksanakan? Gak bisa dengan tenaga, punya otak dan pikiran, pakai untuk membantu orang. Saya mau orang bodoh bukan pintar, gak bisa kasih ide nih untuk kemajuan warga. Oh, ada lidah yang bisa mengucapkan doa, bantu orang lain dengan doa. Jangan sampai bantu dengan magaringga, dengan tenaga boro-boro, dengan doa pun enggak. Waduh, nah ini menurut agama yang tidak baik. Hadirin jemaah Allah. Ada tetangga sakit, bisa ngasih uang kita juga nggak punya, ngasih tenaga kita juga nggak punya. Doakan, ya Allah sembuhkan dia. Dengan doa ini, adkuruni itu sudah berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang bisa dibawakan, kita harus selalu khotimah, selalu ingat kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lagi kepada kita hadis, asyadul amal salasun, zikrullahi ta'ala ala kulli hal, wa muasatul akhi min mali, wa insaful fakiril ba'is minan min nafsi. Amal yang paling bagus zikrullah ala kulli hal, mengingat Allah di setiap tempat. Biasanya kita rajin zikir di mana Pak? Di masjid. Setuju ya? Semua dari sholat, assalamualaikum, zikir, pegang tasbih, bahkan bermacam-macam zikir. Dalam hadis ini tidak cukup itu Pak. Jadi bagi kita nih yang bersemangat beribadah nih, fi kulli hal, setiap keadaan, setiap tempat ingat Allah. Bagaimana ingat Allah itu? Apa harus mengingat Allah? Bisa. Itu meningkatkan orang tinggi, para wali-wali itu. Setiap lidahnya itu Allah.
mengamalkan asadul amal ilallah, paling bagus amal menurut Allah di antara zikir setiap hal itu, apapun aktivitas kita di kami, setiap kebaikan awali dengan zikir kepada Allah. Apa yang paling mudah? Selalu mengucapkan bismillah, melibatkan Allah dalam segala apapun. Mengucapkan bismillah zikir bukan? Zikir, jangan salah. Luar biasa. Mau makan bismillah, mau tidur bismillah, mau naik motor jangan lupa bismillah sebelum doa-doa yang lain. Pulang kerja, berangkat kerja, bismillah, melibatkan Allah dalam setiap tempat. Asyadul amal ilallah, inilah kata Nabi sebagai baiknya amal. Kira-kira mudah apa enggak ini? Mudah apa enggak, Pak? Mudah, tapi kadang suka loh. Ingatnya kalau mau makan. Kalau mau makan nggak ingat. Apalagi ada istri, malu ada istri. Bismillah, ada anak, malu. Soalnya kita macam itu suaranya. Buka pintu bismillah, luar biasa. Itu zikir kepada Allah, jangan salah. Jadi zikir itu bukan hanya la ilaha illallah, bismillah zikir, istighfar zikir, ngucapin assalamualaikum itu zikir. Maka masuk rumah, assalamualaikum. Kenapa baca assalamualaikum? Oh, kata Nabi berkah, dianjurkan. Berarti mengingat Allah. Setiap melakukan kebaikan dengan ikhlas itu zikir. Kenapa melakukan kebaikan? Oh, ini perintah Allah. Berarti kan ingat Allah. Benar gak kira-kira? Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Itu untuk tingkatan kita. Untuk tingkatan ahli thariqat, qadariyah, naqsabandiyah, Abah Ano, Tasikmalaya atau Cilongok dan lain sebagainya. Di samping itu ada amalan-amalan zikir thariqah. Benar Pak ya? La ilaha illallah setiap salat 165 kali dan lain sebagainya. Itu boleh. Di samping pekerjaan melakukan kegiatan baik, tapi malam bangun lidahnya basah dengan berzikir, menyisihkan waktu untuk berzikir, bertorekat. Bagus. Jadi torekat itu, naqsabandiyah dan sebagainya itu mewajibkan diri sendiri untuk membaca wiridan yang telah diijazahkan. Kalau ninggalin wiridan itu dosa enggak. Tapi merasa keberatan hati mah, dia sendiri mewajibkan diri untuk membaca pikiran yang terberikan oleh gurunya. Bagus apa enggak kira-kira? Setiap sholat, setelah sholat, jangan dulu berangkat sebelum membaca la ilaha illallah 165 kali, 5 waktu. Bagus apa enggak? Bagus. Itu disiplin supaya lidahnya basah, ingat kepada Allah, maksimalnya usul ilallah, sampai kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, tadi afdal amal itu zikir ala kulli hal. Dua, wa muwasatul akhi min malika. Dua, membiayai saudara kita yang terdekat dengan harta kita. Jika memang itu saudara kita perlu dibantu. Itu. Bapak punya saudara, bapak punya orang tua, bapak punya adik, punya kakek, punya nenek, bapak punya kakak, punya saudara kandung. Jangan dulu sholat ke orang lain, jor-joran, tapi dulu dahulukan saudara kita. Ini abdo. Kok kenapa enggak mendahulukan orang lain daripada keluarga? Orang lain punya keluarga, mereka juga boleh didahulukan oleh keluarganya. Begitu kira-kira. Kalau bukan kita yang ngurus keluarga kita, saudara kita, siapa lagi?
Makanya kata Nabi, paling afdol amal itu bersedekah terhadap orang yang terdekat. Terdekat siapa? Bapak punya orang tua, orang tua tidak sedekah. Orang tua mah kaya raya nggak sanggup sodokoi, ada kakak, yang tidak mempunya adik, sepupu ya sepupu. Setelah itu semua barulah ke orang lain. Tangga terdekat, jangan tetangga yang ujung, terdekat dulu. Ya Allah ya Rabbi, karena apa-apa pasti kita minta tolong sama tetangga. Kadang-kadang kita sama tetangga sebelah itu dua-duanya dengan hati. Kata akur depetan di komplek, akur nama yang jauh. Ya Allah ya Rabbi, banyak yang begitu. Hadirin jamaah rahimahullah. Wa insaful fakiril ba'is min nafsika, dan yang ketiga itu adalah membiayai orang fakir yang sangat butuh dari diri kita. Nah itu anak yatim butuh, orang lemah duafa butuh, kita santuni mereka. Itulah afdol cara. Kadang-kadang orang kebalik sama orang mah baik, sama keluarga kagak baik. Nah ini ya orang tepat. Sama dulur mah bahkan kagak akurnya sama orang lain. Ya Allah ya Rabbi. Nah ini hal yang orang tepat. Justru yang harus akur sama keluarga sebelum dengan orang lain. Kenapa? Karena keluarga lah yang sudah sering banyak kita repotkan dan kita juga direpotkan mereka. Hadirin jamaah rahimahullah. Zikir yang bagus, kita udah semangat beribadah. Kapan dizikir secara lisan? Kita zikir secara lisan. Kalau zikir anggota badan seperti penjelasan tadi, kalau orang lain dan lain sebagainya bermanfaat untuk orang terdekat dan itu. Zikir secara lisan. Fiduburi sholat, jangan salah, jangan anggap sepele. Zikiran setelah sholat 5 waktu, inilah waktu mustajab. Nabi setelah sholat tidak pernah meninggalkan istighfar 3 kali, tidak pernah meninggalkan Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, perintah Nabinya berapa? Sab'a marrah. Berapa kali sab'a? 7. Kalau di sini masih 3, tambah 4 kali. Barang siapa yang baca Allahumma ajirna minan nar setelah sholat, dalam kitab Adhkarun Nawawi kitabnya, maka Allah, jika orang itu mati di malam itu, dia baca pada maghrib, malamnya mati, Allah wafatkan husnul khotimah. Jika dibaca subuh 7 kali, siangnya wafat, Allah masukkan bapak dalam husnul khotimah. Luar biasa. Allahumma ajirna minan nar. Enteng apa enggak? Enteng apa enggak? Kadang-kadang malas. Bacanya kita kalau berjamaah, kalau sholat di rumah mah Assalamualaikum doa beres. Kalau sholatnya di rumah sendiri malas. Makanya itulah hebatnya sholat berjamaah, semangat untuk berzikir. Banyak hadis yang lain tentang pikiran-pikiran, jadi saya mengutip hanya salah satu saja. Suka dibaca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Maka Rasulullah nih setelah sholat
yang membaca ini setelah sholat subuh, bahwa sanin rijlahi qabla ayatakallama, dia menetapkan kakinya. Sholat kepada kiblat, jamaah imam, jangan dulu dirubah. Assalamualaikum, mau jamaah, mau imam, sanin, tetap jangan berubah kakinya dulu. Yo, sila balik kiblat. Sehingga dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in. Berapa kali? 3 bukan, 5, 7 bukan, 10. Khusus maghrib, khusus subuh berapa? 10 bacanya. Bagaimana itu? Maka kata Nabi, orang yang membaca itu akan kutibalahu asru hasanah, akan Allah tuliskan 10 kebagusan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat. Wa kana yaumu dzalika fi hizbi kulli makruh, maka hari itu akan Allah jaga itu orang dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, dan Allah bisa bina syaitan, dijaga daripada godaan syaitan. Ya Allah ya Rabbi. Bahkan dalam hadis yang lain akan dihapuskan dosanya, walaupun dosanya sebanyak min sebanyak budak biji di lautan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai orang mengisi kuil khusus maghrib 10, khusus subuh 10. Saya pun begitu, buat DKM di masjid di Sunan Raja, di rumah enggak 3 saya ubah dikit-dikit. Khusus maghrib 10, khusus subuh 10. Maka ketika baca 10 ini jangan pelan-pelan, seperti kan 10. Terus ini kan tadi santai, karena bacanya 3. Jadi supaya rajin gitu. Karena jamaah orang teh supaya lebih menikmati dikira kan daripada 10 nih, saat rajin dikir lama di masjid, pimpin baca doa, baca dikiran, ajin naminana 7, baca yang setelah maghrib 10 la ilaha illallah syarikalah, luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi katanya, kata siapa? Orang ada yang ngomong zikir ba'da sholat itu sendiri-sendiri, jangan gandeng, diem aja. Kalau bacanya kenceng tuh bid'ah, nggak ada di zaman nabinya. Bukan malah dapat pahala, malah dapat dosa. Woi wiridan kenceng-kenceng bukan dapat surga, malah neraka. Bid'ah dolalah. Pernah dengar begitu nggak Pak? Nah, jadi pada sholat tuh Assalamualaikum, imam mari di sini diem aja. Saya buka kitabnya, kitab sifat sholat Nabi. Kitab sifat sholat Nabi berarti kitab menjelaskan tentang keadaan Nabi setelah beres melaksanakan wa yusannu lil ladzina yusalluna jama'atan ayyarfa'u sautahum bidzikri ba'da salat minas sholati bil adhari lati daparah anifah. Disunahkan ini kita baca untuk orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, di lapang, di musola, mengencangkan, bukan berteriak. Mengencangkan berarti terdengar, jahar. Paham nggak maksudnya apa? Ya seperti kita tadi tuh, itu jahar. Kalau mencoba teriak, Allahumma antas salam wa minkas salam, itu teriak itu mah menjaharkan, tetangga kita dengar nih samping kanan kiri seperti tadi tuh. Itu sunnah. Bidzikri ba'da salam,
mengencangkan suara, menjaharkan suara seperti tadi maghrib nih Pak Ustadz pimpin sholat, dikira itu sunnah bil adkarin tidak karena membaca pikiran-pikiran ba'da sholat. Alasannya wali annal quluba, sesungguhnya hati tanpa isu akan semangat, watatma'innu, dan akan anteng istiqomah diam, watan syatu tanginas terengginas. Kalau kata Sunda mah tanginas, kata Jawa apa? Kata terengginas ya, semangat itu terengginas. Bidzikir jama'i, dengan zikir berjamaah. Benar. Kita di rumah sholat sendiri belum tentu bisa baca subhanallah 33, dikit 33 apa ya? Allahumma anta salam, belum tentu. Kalau datang ke masjid berjamaah semangat. Betul kata Allah. Maka sunnah kencangkan. Pak Sayyidina Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas sahih hadisnya. Inna roqa sawti bidzikri hina yang sholipan nas minal maktubah karena ala ahdin nabi, sesungguhnya kata Ibnu Abbas mengencangkan suara berzikir ketika manusia selesai melaksanakan sholat 5 waktu itu ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi, berarti ada di zaman Nabi, sahabat melakukan, Nabi melakukan, tidak dilarang oleh Nabi. Artinya ini dalilnya jelas bahwa jangan ragu, jangan bimbang. Yuk ikuti ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, zikiran jahar dikencangkan. Memang sunnah ada di zaman Rasulullah SAW, tidak bid'ah dolalah. Hati-hati kan, ikut-ikutan orang-orang begitu ya. Itu suka banyak bohongnya. Katanya tidak ada hadisnya, dikir dikencangkan, dikiran sholat itu jangan bid'ah, tapi nggak pernah mengajarin. Ini hadisnya Sahih Bukhari jelas. Suka bohong dan suka ngikutin, suka pada bohong. Jangan jarang Nabi, jelas Bukhari nggak ada. Ya Allah ya Nabi, maka hati-hati. Hadirin jamaah rahimakumullah. Apalagi kalau jamaah kita nih pada KM Pak Ustaz masih belum lama mengenal Islam, mengenal masjid. Dia setelah sholat itu pengen dibimbing bacaan pikiran. Ternyata imamnya bacanya pelan-pelan. Bisa nggak ngajarin jamaahnya? Enggak. Tujuan imam kencang pakai pikiran itu adalah tarbiyah untuk jamaah-jamaah yang belum bisa. Kenapa imam kalau setelah sholat menghadap kanan atau ada yang langsung menghadap ke jamaah? Nabi pernah begini, Nabi pernah begini, Nabi pernah menghadap jamaah, Nabi pernah sebelah kanan ke jamaah. Mengajarkan jamaah, mengajarkan makmum yang lain, takut ada yang belum bisa. Misalkan baca astagfirullahaladzim, masih banyak yang astajib, misalnya astagfirullahaladzim. Oh, imam kurang begitu katanya. Dia tuh imamnya mulutnya astagfirullahaladzim. Oh begitu ya baca. Coba kalau bapak bacanya pelan-pelan, imam pelan-pelan, kalau makmumnya salah, bisa nggak dibenarkan? Itu tujuannya begitu. Bukan untuk apa-apa, bukan ritual mana kanan kiri, bukan. Di samping memang itu perintah Rasul, ada hikmah supaya kita kedengeran sama jamaah dan kelihatan mulut-mulut kita bergerak mengucapkan makhluk-makhluk itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada lagi hadis. Katanya Ustaz
sholat karena Anda tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli. Padahal hadirin jamaah rahimakumullah, itu pada saat itu yang dilarang oleh Nabi itu fi maisiril Mesir, ketika posisi manusia orang-orang sahabat Nabi itu di tengah-tengah kota Mesir. Ya kalau kita di tengah pasar berdoa kencang-kencang, ya itu jangan berdoa orang, kan begitu kira-kira. Beda dengan di masjid, emang tempatnya berdiri. Maka kita ikuti guru-guru kita, ustadz-ustadz kita berzikir, tahlilan bareng, yuk tahlilan bareng, istighosah yuk istighosah bareng, luar biasa. Banyak hadis yang menyuruh kita berkumpul di tempat-tempat yang memang baik untuk berzikir kepada Allah, akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu banyak sebenarnya hadis-hadis yang menyuruh kita untuk berjamaah secara berjamaah. Maka kita disebutnya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah, ahli orang-orang yang mengikuti gerakan-gerakan Rasulullah SAW, mengikuti perintah Rasul. Jamaah, mengikuti jamaah khulafaur rasyidin, para sahabat-sahabat. Sering senang-senang berkumpul, senang-senang bersilaturahim. Maka kita apa? Dikit-dikit baca doa. Memang inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali duduk di satu tempat kalau tempat itu melupakan Allah. Duduklah di tempat itu yang bisa mengantarkan kita kepada hadirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak, nah ini hadis-hadis tentang kitab sifat-sifat Rasul setelah sholat berjamaah dan lain sebagainya. Satu hadis lagi, wa an Sayyidina Abi Darda, la yab'atsanna Allahu aqwaman yaumal qiyamati fi wujuhihim nur. Allah mengutus di yaumul qiyamah satu kaum yang wajahnya bersinar bagaikan mutiara. Laisu bi anbiya, mereka bukan para nabi. Walaisu bi syuhada, mereka bukan para ahli syahid. Qala faja'a arabi, datanglah arabi ala rukbatayhi. Datang orang Arab mendekat kepada Rasulullah, datang kepada hadapan Rasulullah, ditanya, ya Rasulullah, jallahum lana na'rifuhu, kasih tahu aku ya Rasulullah siapa mereka. Qala Nabi, hum al-mutahibbuna billah, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Min qabail syita, ketika berada di waktu sore hari, wa bilal syita, dan berada di posisi pagi hari, sore hari, di musim hujan, musim kemarau, dan musim-musim yang lainnya. Yajtami'una ala dzikrillah, mereka berkumpul untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di berbagai musim, berbagai waktu mereka berzikir mengingat Allah. Mereka lah orang-orang yang bercahaya wajahnya di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi kita semangat ketika ada kawan tetangga meninggal, diundang di rumah tahlilan selama sehat, selama ada waktu, daripada di rumah yuk hadir. Luar biasa pahalanya. Memang ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan rahmat
Hadirin jamaah rahimakumullah, dikarenakan waktu sudah mendekati Isya, sebelum ditutup kalau ada yang bertanya maka dipersilakan. Ya, baik Bapak-bapak, para jemaah sekalian dan ibu-ibu, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz kita malam ini. Di antaranya keutamaan berzikir kepada Allah, baik itu di tempat-tempat mustajab atau di kantor atau di rumah dan juga di tempat-tempat yang lainnya. Mungkin ada waktu tersisa kurang lebih 4 menit ya bagi bapak-bapak. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya. Tidak ada? Ya. Satu Ustaz. Ketika setengah jam sebelum subuh, ya, karena kita suka sebelum berangkat masih kita sholat dulu di rumah. Apakah kita berzikir yang la ilaha illallah atau yang lebih bagus apa yang kita mengucapkan astagfirullah sebanyak-banyaknya atau berzikir subhanallah, alhamdulillah, atau hanya la ilaha illallah saja? Karena waktunya juga terbatas. Ya, kira-kira yang mana yang terbaik kita bacakan Sebelum subuh gitu ya. sebelum subuh? Jadi kadang tahajud lah namanya, atau hajat witir gitu ya. Dan wiridan apa yang bagus? Semuanya bagus. Namun kalau kita punya guru, karena kita orang pesantren, kita malah lebih senang wiridan yang diijazahkan oleh guru. Misalkan nih, sebenarnya semuanya bagus, zikir nggak ada yang jelek. Cuma ketika ada ijazah dari guru, ada petunjuk Pak. Kalau kita nggak ada ijazah dari guru, mana yang paling bagus? Istighfar bagus, hadis jelas. Anistaghfar minadzabi kaman la dzambala. Barang siapa yang barang siapa yang baca istighfar maka apa itu namanya akan terhapuskan dosanya bagaikan dia keluar dari perut ibunya waktu bayi. Baca sholawat bagus, baca zikir bagus. Nah, mana yang bikin bapak senang, mana yang bikin bapak tenang, itulah yang kita baca. Saya mah senang kalau baca sholawat, Ustaz. Ya itu baca sholawat, itu zikir. Ya walaupun ada lapan Abdul Dzikri la ilaha illallah yang paling utama adalah baca la ilaha illallah memang, tapi kan kadang-kadang kita juga butuh variasi Pak. Zikir itu butuh variasi supaya dapat seneng balik. Ini kiri balik, itu kemana kita? Jadi variasi berzikir banyak bagus. Khusus setelah sholat ba'di qobliyah subuh, kalau saya suka baca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ini ijazah dari guru, ijazah dari ulama. Barang siapa yang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta setelah sholat qobliyah subuh sampai mau qomat sholat, berapa bacanya? 35 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, maka itu akan diterangkan hatinya, diluaskan jiwanya, tenang hatinya dalam kondisi apapun. Kan itu Pak yang kita ingin mah, tenang hati tenang hati, keluar pensiun, dengan pekerjaan supaya tenang hati. Subuh setelah qobliyah subuh baca.
rumah dulu sebelum ke Tangerang. Masjid-masjid kita harus membaca itu. Ulama-ulama kita, guru kita, ada yang berjamaahkan. Kalau saya di Cigombong, di Bogor dulu subuh dijamaahkan, kosa sama kiainya. Setelah qobliyah subuh, sebelum ada baca bareng. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Berjamaah berzikir di subuh hari luar biasa. Di tengah keheningan malam kita berzikir di masjid dan membaca itu luar biasa. Nah, begitu kira-kira. Kita amalkan. Ya, baik. Yang lain